Epicentrum penularan COVID-19 bergeser dari Jakarta ke Jawa Barat. Bahkan jumlah kasus harian telah melampaui gelombang varian Delta. Meski begitu, Pemprov Jabar mengklaim bed occupancy rate ini masih berada di kisaran 33,41%. Nah, apakah kemudian ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin menurun untuk menerapkan prokes dan juga bagaimana strategi dan antisipasi dalam menekan penyebaran kasus di Jawa Barat? Kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung secara daring. Yang pertama Panji Fortuna Hadi Sumarto, epidemiolog Unpad. Assalamualaikum, selamat sore Pak Panji. Waalaikumsalam Mas Ferdi, selamat sore. Terima kasih Pak Panji sudah bergabung dengan kita dan juga kita kehadiran Dedi Supandi, Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi COVID-19 Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Kang Dedi. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih. Pak Panji juga termasuk yang di televisi ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, gini, kemarin ya kita sama-sama menyaksikan satu hari saja ada peningkatan hingga 15.000 kasus ya, dan hari ini pun juga masih di posisi pertama untuk tingkat penularan kasus begitu. Kemudian ini dicap sebagai epicentrum baru COVID-19 setelah Jakarta. Kita ingin mengetahui juga lebih dalam situasi hari ini di Jabar ini seperti apa sebenarnya di lapangan. Ya, bisa kita sampaikan memang kasus konfirmasi harian tertinggi untuk Jawa Barat itu dicapai pada tanggal 16 Februari atau tepatnya hari kemarin, mencapai di 15.196 kasus. Tentunya seperti arahan Pak Presiden, kita memaksimalkan vaksin dengan melakukan percepatan, di mana total sasaran di Jawa Barat ada 37.907.814 dosis vaksin yang disuntikan, dan realisasi per hari ini 58.814. Jadi kalau harian kita untuk vaksin seharinya rata-rata di dalam 7 hari terakhir bisa mencapai di 434.000 per hari. Oke. Nah, dari target yang kita lakukan tersebut memang untuk dosis pertama baru di 88,25%, sebentar lagi akan mencapai di 90%, dosis kedua di 64%, dan dosis ketiga booster ini masih kita lakukan percepatan. Makanya strategi kita yang kita lakukan hari ini adalah yang pertama bagaimana melakukan percepatan bagi penyuntikan maupun dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 bagi 5 daerah terendah Jawa Barat. Jadi seperti data yang masuk kepada kami untuk cakupan dosis pertama yang persentasenya masih rendah, itu berada di Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Kuningan. Terus untuk persentase dosis 2 yang masih rendah, 5 kabupaten terendah, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk cakupan dosis ketiga terendah, itu ada di Kabupaten Ciamis, Tasik, Pangandaran, Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Jadi strategi kita adalah melakukan percepatan bagi kabupaten kota yang masih melakukan vaksin terendah dari 5 terbawah, baik dosis 1, dosis 2, maupun dosis ketiga. Yang selanjutnya untuk meningkatkan imunitas, saat ini di Jawa Barat perlu kita sampaikan memang sudah banyak tenaga kesehatan yang terpapar, sehingga pemberian dosis mencoba secara surat menyurat kita sudah lakukan. Apakah dimungkinkan bagi petugas tenaga kesehatan seizin Kementerian Kesehatan kita akan melakukan pemberian dosis keempat, terutama bagi tenaga nakes yang akan disegerakan dengan berkoordinasi dengan Kemenkes dan provinsi sudah melayangkan surat. Mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk kita dalam rangka proses percepatan vaksin, karena pada saat tenaga nakes banyak yang terpapar, itu pun juga menjadi bagian kita untuk kesulitan dalam rangka proses percepatan vaksinasi. Kira-kira seperti itu. Oke, gini Pak Dedi, yang Anda sampaikan tadi adalah kecepatan vaksinasi ya di Jawa Barat. Ini juga sebenarnya
paralel apa yang disampaikan Ibu Dewi ya, yang mengatakan bahwa setidaknya dari 6 provinsi Jawa Barat ini kecepatan vaksinasinya cukup tinggi dan bahkan yang paling tinggi. Tapi kemudian kalau kita lihat reproduksi kasus yang terjadi di Jawa Barat, trennya kan sekarang di posisi pertama. Celahnya di mana sebenarnya? Apakah kemudian ini juga masih berhubungan dengan tingkat kepatuhan masyarakat? Kalau tingkat kepatuhan sebetulnya sudah tidak seperti itu ya. Kondisi Jawa Barat ini rata-rata berada di daerah perlintasan, termasuk juga daerah-daerah yang menjadi penyangga ibu kota. Jadi banyak sekali pada saat orang bertransit dari pusat ibu kota menuju daerah di Jawa Tengah atau menuju daerah di Jawa Timur, itu pasti transitnya di Jawa Barat. Jadi ini pun juga menjadi bagian yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan yang kita lakukan berada di rest area tol. Tapi ada hal yang harus kami sampaikan kepada publik. Dalam satu contoh kasus yang terjadi di salah satu rumah sakit di RSUD Al-Ihsan, jadi berdasarkan riwayat vaksinasi dari kasus yang meninggal itu rata-rata yang lebih banyak adalah yang belum divaksin. Yang belum dari sekitar 32 orang yang meninggal di rumah sakit Al-Ihsan itu yang belum divaksin, yang terpapar COVID ini sekitar 20 orang, yang baru 1 kali divaksin 2 orang, yang 2 kali divaksin itu 10 orang, dan yang sudah divaksin booster 3 kali itu 0 orang. Artinya vaksin ini penting untuk meningkatkan imunitas dalam rangka tadi menekan ketularan. Tentunya ini pun juga adalah bagian yang kita lakukan langkah-langkah dengan divisi lainnya dalam rangka pematuhan prokes yang ada di Jawa Barat. Oke, sebelum ke Pak Panji saya ingin tahu dulu BOR atau bed occupancy rate di Jawa Barat berapa persen Pak sampai hari ini? Sebentar ya, kalau itu bukan di divisi kami, Pak, tapi saya coba nanti bisa cek bahwa kondisi BOR yang ada di kita masih berada dalam standar lah. Nanti kita sampaikan setelah ini, Pak Panji. Kalau saya tidak salah masih di 44%-an ya, begitu ya. Oke. Saya ke Pak Panji. Pak Panji, bagaimana membaca situasi Jawa Barat hari ini secara epidemiolog? Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dedi bahwa salah satu faktor yang membuat fluktuatifnya kasus di sana juga persoalan lalu lintas masyarakat dan mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi ini begitu. Apakah kemudian ini masih menjadi alasan di situasi saat ini? Kan kemarin-kemarin juga sudah ada analisa dan antisipasi yang didalami. Apa yang terjadi sebenarnya? Terima kasih Mas Ferdi. Saya rasa ada betulnya bahwa lalu lintas manusia, mobilitas, dan khususnya di wilayah aglomerasi ini menjadi salah satu sebab peningkatan kasus di Jawa Barat ya. Tetapi kalau secara umum ya tidak berhenti di situ, karena kasus COVID atau apapun variannya dia akan menyebar kalau pertama ya banyak orang yang masih susceptible, masih banyak orang yang masih rentan. Yang kedua kalau ada banyak orang yang terinfeksi atau infeksius yang menularkan. Dan yang ketiga syaratnya nggak cukup nih ada orang rentan dan ada orang infeksius. Syarat ketiga orang rentan dan orang infeksius ini harus bertemu gitu kan ya. Kalau nggak bertemu nggak akan ada penularan. Nah ini bisa dikurangi dengan tadi yang Pak Dedi sampaikan dengan vaksinasi. Jadi memang ada kaitannya aglomerasi dan mobilitas, dan kita bisa lihat bahwa di Jawa Barat yang naik duluan kasusnya adalah daerah aglomerasi dengan Provinsi DKI Jakarta. Jadi Depok dan Bogor ya itu naik duluan. Karena apa? Karena Jakarta naik duluan. Kasus orang Jakarta banyak, orang yang bekerja di Jakarta banyak yang tinggal di Jawa Barat. Ini sehingga naik duluan ya. Tapi kemudian aglomerasi lain akan menyusul. Ini Kota Bandung, Bandung Raya sudah menyusul. Kemudian kabupaten kota lain juga akan menyusul. Jadi mobilitas, aglomerasi, transit itu memegang peranan. Tetapi tentunya pada akhirnya kan terjadi penularan lokal juga ya. Terjadi penularan di dalam kota, di dalam kabupaten, di dalam wilayah orang yang transit
yang orang transitnya udah pergi gitu kan, tetapi penyakitnya tetap menular di sana. Kembali kepada tadi prokes. Jadi sedisiplin apa saya tidak bisa bilang karena saya tidak pernah mengukur. Tapi kalau saya melihat ya ini saya di Kota Bandung ya, memang dibandingkan gelombang Delta tahun lalu, saya pikir jauh lebih longgar. Prokes, kemudian juga PPKM-nya, dan itu memang sudah diatur seperti itu ya. Tetapi memang kalau kembali kepada teori epidemiologi, kalau orang lebih banyak berkontak, kemudian perlindungannya juga lebih sedikit, tidak disiplin memakai masker, tidak disiplin menjaga jarak, tentu kita akan melihat lebih banyak penularan. Saya pikir itu dulu kalau untuk penularan, Mas Ferdi. Pak Panji, apakah kemudian ada berhubungan juga dengan policy gitu ya, atau kebijakan yang mengatakan bahwa vaksin sudah jalan, 1, 2 booster sudah, comorbid diminimalisir, sehingga kemudian narasi-narasi seperti inikah yang membuat masyarakat menjadi abai terhadap prokes? Mungkin ya, mungkin tidak ya. Tapi ada dua hal saya pikir, Mas Ferdi ya. Boleh jadi narasi seperti itu memperberat ketidakpatuhan masyarakat. Tetapi yang pasti masyarakat itu capek. Saya juga capek nih. Kita semua capek nih dengan COVID ini, nggak habis-habis ya. Sehingga memang saya melihat kedisiplinan masyarakat sudah mulai menurun. Kemudian ada wacana bahwa Omikron nggak terlalu berat gitu ya. Yang tidak salah. Memang betul Omikron itu lebih ringan dibandingkan Delta. Tetapi sebenarnya kita tidak mau itu menular juga. Jadi boleh jadi narasi itu membuat orang merasa lebih tenang. Tapi terlalu tenang ya. Walaupun narasi sebenarnya kan dibuat supaya orang tidak terlalu panik ya. Tidak terlalu panik. Tapi kita juga memang harus hati-hati nih. Saya pribadi sebagai epidemiolog, juga teman-teman di pemerintah yang membuat kebijakan, memang harus hati-hati menjaga keseimbangan antara membuat orang tidak panik dengan membuat orang tidak terlalu santai gitu ya. Jadi harus cari jalan tengah. Memang nggak perlu panik, nggak ada perlunya panik, tetapi jangan santai juga karena tetap bisa sakit kan. Orang divaksin juga masih bisa sakit gitu. Jadi kita harus tetap menyampaikan, melakukan pendidikan, edukasi masyarakat bahwa prokes itu tetap penting walaupun sudah di booster. Oke, baik. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi gini, imbauan sudah, antisipasi, mitigasi, langkah pencegahan ini juga sudah dilakukan. Bahkan sebenarnya seperti repetisi saja begitu ya, karena di tahun-tahun sebelumnya upaya-upaya serupa sudah diterapkan. Tapi kemudian belum juga bisa menekan laju penyebaran. Apa langkah strategis lain yang sedang atau akan disiapkan supaya kemudian bisa terus memproteksi, memberikan perlindungan terhadap masyarakat walaupun kemudian kunci-kunci pengendali pandemi tadi yang Anda sampaikan ini sudah jalan begitu? Ya, Pak. Jadi kita kemarin sudah melakukan Zoom ya dengan teman-teman di TNI, Polri, termasuk juga tenaga kesehatan dan seluruh kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat di hari ini, TNI Polri ini mendapatkan alokasi vaksin AstraZeneca kalau nggak salah untuk membantu percepatan cakupan vaksin baik dosis 1, 2, dan 3 untuk daerah-daerah yang masih kurang. Jadi strategi kami seperti yang tadi disampaikan bahwa kami akan melakukan percepatan vaksin bagi daerah kabupaten kota yang 5 terendah masih di bawah, baik cakupan yang dosis 1, dosis kedua maupun dosis 3. Yang strategi yang kedua tadi bahwa kami pun juga akan melakukan agenda yang berharap ini bisa disetujui oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan, akan mencoba memberikan dosis 4 kepada khususnya tenaga nakes. Karena sebagian besar tenaga nakes di Jawa Barat ini juga ikut terpapar dan mereka sebagai garda terdepan yang menangani penanganan COVID, dan vaksinasi booster untuk tenaga nakes sebetulnya diberikan pada Juli sampai September tahun lalu. Jadi kalau dihitung per bulan ini sudah lebih dari, ada yang lewat 6 bulan dan bahkan rata-rata udah lewat 3 bulan. Jadi apakah hal ini disetujui, berharap bahwa vaksin booster keempat ini bisa diberikan khusus kepada tenaga
kesehatan. Dan yang strategi yang lainnya adalah kita sudah coba memohon bantuan juga dengan tenaga-tenaga yang relawannya berada di tenaga-tenaga di BKKBN. Jadi dengan BKKBN pun juga kita lakukan kolaborasi untuk melakukan percepatan vaksin dan juga melakukan sentra-sentra tempat yang dilakukan sebagai sentra isoman di beberapa desa. Jadi ada beberapa sentra-sentra isoman di desa, sehingga pada saat sentra isoman ini dilakukan di tiap desa, bisa mengurangi bor atau tempat tidur di beberapa rumah sakit, dan ini pun juga bisa mengurangi kepanikan. Mudah-mudahan upaya-upaya ini dengan melibatkan desa juga hal lainnya bisa terus kita melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga dampak daripada epicentrum COVID-19 di Jawa Barat bisa segera terkendali. Kira-kira seperti itu, Kang Indra. Termasuk isoter juga tersedia ya, Pak? Ya, isoter ini di setiap desa juga kita sediakan. Jadi kalau Jawa Barat kan terbagi wilayahnya, ada daerah pegunungan, ada wilayah Jawa Barat bagian utara, ada bagian selatan. Nah, di beberapa desa yang terutama mereka juga mendapatkan dana bantuan desa juga sudah menyiapkan rumah-rumah yang dilakukan di desa untuk melakukan isoter tadi. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Panji. Pak Panji, gini, dengan dinamika situasi yang seperti saat ini, yang Anda katakan tadi, bagaimana kemudian bisa memberikan kebijakan yang lebih protektif begitu, agar kewaspadaan ditingkatkan, bukan berarti abai dengan prokes, karena kemudian itu tadi mungkin warga sudah mulai capek dengan situasi seperti ini, dan ditambah juga dengan level tingkatan PPKM pun juga ada beberapa aturan turunan yang sebenarnya juga tidak terlalu ketat begitu untuk membatasi pergerakan masyarakat. Bagaimana kemudian fokusnya kemana lagi? Baik, Mas Ferdi, jadi memang kita sebenarnya sudah banyak belajar dari gelombang Delta ya. Dan rumus kebijakannya sebenarnya tidak akan terlalu jauh berbeda. Jadi pembatasan sosial, pembatasan mobilitas, menyiapkan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah masalahnya hanya dosis. Jadi sebesar apa kita harus memberi perhatian pada satu komponen atau yang lain. Melihat Omikron sekarang sebenarnya arah kebijakannya sudah cukup tepat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan ya, karena Omikron itu relatif tidak terlalu parah, maka fokus di perawatan di rumah sakit itu tidak sebesar Delta. Walaupun kita tidak boleh lengah, karena apa? Karena yang kedua, walaupun Omikron ini tidak separah Delta, dia menyebarnya lebih cepat. Jadi kemungkinan kalaupun dia tidak menyebabkan perawatan rumah sakit sebanyak Delta, tetapi kalau lebih banyak orang yang tertular, boleh jadi orang yang dirawat tetap sebanyak kasus waktu Delta ya, atau bahkan lebih banyak gitu kan, tergantung sebanyak apa pada akhirnya orang tertular. Jadi kalau saya lihat, yang pertama perawatan, saya pikir sudah cukup baik, sehingga tapi kita tetap harus waspada. Tadi Pak Dedi sudah menyampaikan, saya pikir kita memang perlu memperhatikan layanan primer, Mas Ferdi ya, karena kebanyakan kasus Omikron ini ringan. Artinya apa? Nah, seperti di gambar yang ditampilkan ini, orang akan menumpuk dulu di layanan primer, datang ke puskesmas, gitu, kayaknya datang ke unit gawat darurat atau datang ke klinik-klinik, karena mereka tidak berat tapi merasa sakit. Nah, kita harus memberikan perhatian. Salah satunya betul sekali saya setuju dengan Pak Dedi, kita harus memberikan proteksi yang lebih baik kepada tenaga kesehatan. Nah, yang ketiga, Mas Ferdi, saya pikir yang sangat penting memang kembali ke prokes ya. Walaupun kita mengantisipasi bahwa Omikron ini tidak akan separah Delta penyakitnya ya, saya pikir tetap kita bertanggung jawab untuk mencegah penularan ini. Jadi karena pada akhirnya orang sakit juga ya. Saya yakin di tim Mas Ferdi ada yang ketularan juga, nggak masuk kantor juga gitu kan. Jadinya menjadi beban ke produktivitas juga. Jadi pada akhirnya prokes tetap, saya pikir harus tetap ketat. PPKM walaupun kebijakannya lebih longgar karena asumsinya tidak akan terlalu berat, tetap harus ditegakkan. Ini saya yang khawatir itu, Mas Ferdi, sudah longgar
itu nggak dipatuhi pula gitu. Jadi makin longgar lagi. Jadi yang tidak terlalu ketat ini harus ditegakkan dengan baik oleh ya penegaknya ya. Kalau di level kabupaten kota mungkin Satpol PP begitu. Oke. Nah, yang terakhir vaksinasi. Vaksinasi itu penting, tetapi saya perlu mengingatkan bahwa vaksinasi itu tidak melindungi seseorang di saat itu juga. Jadi saat ini divaksin, terlindungnya kan baru beberapa hari kemudian, mungkin baru seminggu kemudian. Jadi kalau saat ini divaksin kemudian besoknya bertemu terpapar dengan orang yang sakit, masih mungkin sakit gitu kan ya. Jadi walaupun vaksin digenjot habis-habisan, kita tidak boleh melupakan kedisiplinan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Oke, baik. Tidak boleh lengah, bukan berarti harus ketakutan, kewaspadaan ditingkatkan, dan kemudian bagaimana semua pihak harus berkolaborasi untuk terus konsisten, khususnya bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan, meski kemudian aturan-aturan yang berlaku saat ini juga bisa dikatakan cukup longgar ya. Kita berharap seperti itu, konsistensi itu yang perlu ditingkatkan. Terima kasih Pak Dedi sudah bergabung, Pak Panji juga sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam sehat semua. Salam sehat Mas Ferdi, terima kasih Kang Dedi, mangga. Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.